Alhamdulillah, semua alhamdulillah. Dulur Victor, semoga kita semua diberikan oleh Allah keistiqomahan dan kekuatan serta semangat dalam mengaji di Fajar Syiar Victor pada pagi hari ini. Kali ini Dulur Victor, saya Ishak akan menemani Anda di Fajar Syiar. Dan yang pasti pada hari Selasa tanggal 6 September 2022 ini kita akan mengaji kepada guru kita bersama di Ngaji Panguripan bersama Bapak Romo Kiai Haji Muhammad Imam Hambali, pengasuh dari Pondok Pesantren Al Jihad Surabaya. Dulur Victor, Anda juga nanti bisa bergabung dengan kami di 081234939390, atau Anda bisa mengikuti kajian pada pagi hari ini melalui Instagram Radio El Victor. Kemudian Anda juga bisa mengikuti streaming, aplikasi streaming yang tersedia di Play Store. Tulis saja Radio El Victor. Baik Dulur Victor, Romo Kiai Haji Imam Hambali sudah hadir di studio. Mari kita sapa bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah. Alhamdulillah. Senang dengarnya. Salamnya dari Abah itu luar biasa, nularnya semangat. Alhamdulillah. Ya, harus semangat. Sehat-sehat ya. Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Semua pendengar radio tercinta Al Victor, saya mengucapkan terima kasih atas segala sumbangannya untuk Yayasan Al Jihad Surabaya. Ada yang lewat dasa, ada yang lewat kotak surga, dan ada yang langsung ke kantor. Semuanya disampaikan terima kasih. Mudah-mudahan apa yang menjadi hajat panjenengan benar-benar dikabulkan oleh Allah. Amin. Mudah-mudahan ya. Pagi hari ini kita akan ngaji, judulnya orang-orang yang selalu didoakan malaikat. Masya Allah. Orang-orang yang selalu didoakan malaikat. Iya. Siapa saja orang yang hidupnya didoakan para malaikat. Tentu doanya malaikat kan nggak pernah ditolak, pasti diterima oleh Allah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang didoakan oleh malaikat. Menurut baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang selalu didoakan malaikat itu pertama, orang ketika mau tidur malam itu wudhu dulu. Jadi orang kalau mau tidur malam itu wudhu dulu. Dan ini ternyata luar biasa manfaatnya. Contoh, maaf ya, kebanyakan orang kena stroke itu kan bangun tidur. Kebanyakan loh. Jadi waktu tidur itu biasa dia, begitu bangun, nah miring, stroke. Makanya kalau sekarang menurut saya luar biasa resep Rasulullah ini supaya nggak kena stroke. Jadi kalau mau tidur wudhu dulu. Sepanjang dia tidur selalu didoakan malaikat. Masya Allah. Ya mungkin ada yang tanya, Pak, bagaimana kalau habis wudhu kan kita jejer suami istri. Terus kalau wudhu, loh ini wudhunya bukan wudhu untuk istilahnya itu mau sholat atau mau baca Quran. Bukan. Ini supaya suci hatinya. Jadi ya gak apa-apa habis wudhu ya
Senggolan bojo ya apa wong turu masuk gak senggolan. Jadi bukan dohir ya Pak ya. Wah, ini dalam rangka hatinya biar selalu bersih, pikirannya biar selalu bersih, dan senangannya husnudon, bukan suudon. Ini penting ini. Pokoknya usahakan setiap mau tidur itu wudu dulu. Walaupun head apa? Oh iya, untuk wanita walaupun head, karena ini wudunya bukan untuk sholat, tapi untuk kesucian hati. Kesucian hati, kesucian pikiran. Nah, itu. Mudah-mudahan bisa mengamalkan semuanya. Okay? Yang kedua, orang yang sedang duduk menunggu waktu sholat. Artinya apa? Kalau orang datang ke masjid, dia sudah dalam posisi punya wudhu, lalu nunggu adzan. Itulah orang yang didoakan malaikat. Berarti ke masjidnya lebih awal. Misalnya subuh gitu jam 4 lah paling enggak. Sholat tahiyatul masjid. Habis tahiyatul masjid, kemudian jam 4:15 atau setengah 4 mandi wudhu, kemudian sholat tahajud, sholat. Nah, sholatnya kan sambil nunggu datangnya adzan subuh gitu. Penting ini. Jadi orang itu mbok yo ojo ngersulo tok terus sambat wong. Sing disambati dhewe wonge sumpek. Ya mestinya itu ya sambat kepada Allah. Sambatnya ya kepada Allah. Bukan kepada teman. Bukan kepada teman. Bukan kepada orang lain. Paling-paling sing disambati ya oh iya Masya Allah sakno ya. Ya ngono tok. Sakno ngono tok. Wae duwe ya enggak. Makanya biasakan sambat itu kepada Allah. Insya Allah semua masalah akan ditulungi. Pokoknya iku mau sadurunge adzan iku wis siap untuk sholat. Ya sebelum adzan. Kalau di masjid ya tahiyatul masjid, terus sholat sunnah, baca Quran, terus adzan. Kalau di rumah ya sama aja, wudu, ya baca Quran, baca zikir sambil nunggu adzan. Sambil misalkan kalau kita berdoa gitu apakah juga nanti diaminkan oleh para malaikat? Iya. Pokoknya sifatnya itu nunggu datangnya adzan sholat. Didoakan malaikat itu. Didoakan. Yang ketiga, orang yang duduk di tempat sholatnya setelah sholat. Artinya bukan lamcing, salam pelencing. Karena ada lamcing itu, salam pelencing. Langsung. Iya. Jadi assalamualaikum duduk dulu. Astaghfirullahaladzim. Alladzi. Sampean mau didoakan malaikat, kalau habis sholat jangan langsung pergi. Duduk dulu, zikir. Bahkan ada yang baca Quran. Insya Allah hidupnya berkah. Masya Allah. Jadi nggak langsung ya Pak ya kita ya memanfaatkan waktu itu ya Pak. Ya. Masya Allah. Memanfaatkan waktu. Karena waktu subuh tadi nggak akan pernah terulang. Subuh besok itu sudah bukan yang tadi. Allah. Itu yang harus dieling tenan itu. Makanya orang
Kalau males subuhan, males sholat, yang rugi itu dia sendiri. Allah nggak pernah rugi. Allah nggak pernah rugi. Menungso sak jagat gak gelem sholat, Allah tetap Allahu Akbar. Nggak mungkin tuh Allah puret itu, nggak mungkin. Ya Allah. Jadi kalau ada orang nggak sholat, yang rugi dia sendiri, bukan kok Allah. GR banget. Makanya dibiasakan kalau sholat selesai duduk dulu sejenak, baca zikir, baca doa, syukur-syukur baca Al-Quran gitu. Kemudian yang keempat, orang yang didoakan malaikat itu orang yang mendoakan orang lain, tapi yang didoakan tidak tahu. Allah. Saya habis sholat, ya Allah semoga Mas Isa rizkinya lancar, semoga keluarganya sakit disembuhkan Allah. Padahal Mas Isa nggak saya beritahu dan tidak tahu. Saya yang mendoakan ini diamini malaikat, double malah. Saya misalnya, ya Allah semoga Mas Isa sehat. Mas Isanya sehat, sayanya ya sehat. Ya Allah semoga Mas Isa ini rizkinya lancar. Mas Isa rizkinya lancar, saya ya lancar. Nah cobalah, orang itu jangan selalu mendoakan dirinya, kadang-kadang mendoakan orang lain. Tapi yang didoakan gak tahu loh syaratnya. Syaratnya itu apa ya? Iya, jangan di WA dulu. Kok bengi nak esok tangi yo tak dongakno. Leh. Gak usah. Kadang-kadang apa kalau sudah gak suka sama orang lain, mendoakan saja itu males banget. Nah, itu kelemahannya manusia. Padahal kalau kita yang mau mendoakan orang lain, di saat orang lain tidak tahu kalau kita sedang mendoakan, kita ini selalu didoakan malaikat. Masya Allah. Selalu itu. Pasti terkabul lah Mbak. Oh iyalah. Wong malaikat sing donga. Malaikat sing donga. Iya, Masya Allah. Yang nomor 5, orang yang didoakan malaikat itu orang yang infak. Makanya sampean yang anggota dasa pasti didoakan malaikat. Anggota kotak surga pasti didoakan malaikat. Yang termasuk nyumbang untuk wakaf Al-Quran terjemah. Pokoknya diniati aja infak. Itu didoakan malaikat. Saya ini termasuk senengannya sodako. Mengapa? Ya karena siapa tahu di antara uang yang saya terima itu ada uang yang kurang bersih. Lah untuk membersihkannya itu ya dengan sodako itu. Sodako itu membersihkan. Iya. Makanya disebut zakat. Zakat itu pembersih. Makanya kalau kita senang sodako, insya Allah harta kita jadi bersih, kitanya juga barokah, gitu. Makanya tadi wong ojo medit-medit. Wong medit ya sini wong stres. Iya, wong kamelan di dunia kok dicek-cekem ae, dicekeli. Masa dicekeli wae mati ya buyar dhewe. Ya Allah. Ya, itu. Makanya sing seneng sedekah, seneng amal. Siapa tahu di antara rezeki kita itu ada yang kurang bersih. Membersihkannya yaitu dengan senang sedekah, gemar sedekah. Makanya saya ini salut
sama anggota dasa, anggota kotak surga, salut, seneng luar biasa. Dan secara tidak langsung akhirnya ya sudah jadi gedungnya tahfidz itu. Sudah ngecor lantai 4. Ya sudah tinggal finishing lah, tinggal buat kamar-kamarnya. Itu kan sumbangannya dari 100.000, 50.000, kericik gitu dikumpulkan, subhanallah, iso tadi gedung megah raya, luar biasa. Makanya nyemengan jangan bosen-bosen untuk jadi anggota dasa. Sampean akan selalu didoakan malaikat. Nah, wong medit iku sing ndongakno mak lampir. Ya. Jadi harus senang sedekah infak. Yang ke-7. Orang yang didoakan malaikat itu menurut Rasulullah orang yang sedang menjenguk orang sakit. Misalnya ada saudara, ada teman yang sekarang sedang sakit, sampai menjenguk apakah di rumah sakit atau di rumahnya, sampeyan sedang menjenguk itu didoakan malaikat. Masya Allah. Ya. Menjenguk. Cuma ada syaratnya. 1, menjenguk orang sakit itu nggak boleh lama-lama, kecuali diminta sama yang sakit. Nggak boleh lama-lama dan tidak boleh banyak bicara. Di situ cukup mendoakan. Semoga nggih jenengan tambah sehat. Al-Fatihah itu baca Fatihah. Cok kan ngomong wis loro, ambokane loro ditakoni. Ya Allah, lah kok nyang kene? Wis jelas ya. Udah dhewe sing jempuk malah ya kok nyang kene. Sampeyan kok nyang rumah sakit, ya Allah. Ngene iki cita-cita ta loro ini. Didone ambek sing loro. Jadi sampeyan ini sudah bagus menjenguk orang sakit. Sudah bagus. Dan jangan bawa buah-buahan. Orang sakit gak ada buah-buahan gorengan, salah. Sing bener diwehi duit. Walaupun 5.000, 10.000, 100.000 diamplopi, manfaat buat yang sakit. Bisa nambah-nambah beli obat. Semongko telu gawakno. Sing ngentekne sapa? Ponakane sing lara sing nunggu iku. Sing lara gak mangan. Wong lara gak semongko, gak roti. Walah. Salah dulur. Tolong nggih dibiasakan. Menjenguk orang sakit itu 1, jangan bawa apa-apa kecuali uang. 2, mendoakan. 3, jangan lama-lama. Kalau menjenguk orang sakit jangan lama-lama. 4, kakean ngomong. Masya Allah. Ini yang banyak yang gak ngerti. Rombongan ibu-ibu RT kemerauduk. Assalamualaikum. Masya Allah. Ya loro. Loh, wis jelas ngletak yang kono takoni loro. Wong wedok-wedok itu biasanya. Ya Allah. Wis ngecok webret wae cerita sing gak enak malah ya Allah, dulurku ndek ngene iki akhire mati lho. Ya. Ngeten-ngeten. Jadi kalau menjenguk orang sakit begitu, dan sampean didoakan malaikat. Masya Allah. Sementara begitu Mas, Ada 6 abang tadi. ada 7 dah. Mohon maaf tadi salah abang. Ternyata. Oh kurang 1 berarti ya. Tak jangan kemana. Yang ke-6 itu menjenguk orang sakit. 5 mendoakan. Sudah tuh Mas. Oh yang ke-7 sekarang, orang yang mengajarkan kebaikan. Jadi saya ceramah mengajarkan kebaikan, didoakan malaikat.
masih pagi-pagi sudah nyetel nasyid, qasidahan, sholawatan, didoakan malaikat sampean. Karena sudah mengajarkan kebaikan. Oh, itu termasuk mengajarkannya. Oh iya toh, kan ngajak wong sholawatan. Itu loh. Jadi senang-senanglah mengajarkan kebaikan kepada siapa saja. Jangan bosan. Itu didoakan malaikat. Guru, dosen, kiai, ustadz, ajengan, lora, pokok tokoh-tokoh yang mengajarkan kebaikan itu didoakan malaikat. Tapi sebenarnya tidak harus kebaikan, mengajarkan kebaikan tidak harus ilmu agama. Termasuk mengajarkan ilmu membuat rumah, ilmu pertukangan, ya tidak akan. Mengajarkan ilmu tentang kesehatan, mengajarkan ilmu tentang irigasi, pokoknya semua ilmu yang manfaat buat manusia itu yang mengajarkan didoakan malaikat. Tidak memandang agama, Bang. Tidak memandang agama. Ya artinya yang didoakan ya pasti yang beragama Islam lah ya. Tapi yang didoakan pokoknya ilmunya yang diajarkan kepada siapa saja gitu loh. Ya? Ya, sama. Oke. Baik, Dulur Al-Vektor, kita akan lanjutkan ngaji kita bersama guru kita, membahas mengenai orang-orang yang selalu didoakan malaikat. Saya menginformasikan apabila Anda ingin mengikuti dasar, Anda bisa menghubungi langsung ke nomor dari Kiai Syukron Jasilan Badrin 081 33 123 6767 dengan format nama, alamat, nomor HP, dan jumlah donasi. Dan kemana-mana dulu, kita akan kembali lagi tetap di Fajar Syiar Al-Vektor. Baik dulur Al-Vektor, alhamdulillah, semua alhamdulillah. Semoga kita diberikan semangat dalam ngaji pada pagi hari ini, yakni dengan judul orang-orang yang selalu didoakan malaikat bersama Bapak Romo Kiai Haji Muhammad Imam Hambali, pengasuh Pondok Pesantren Al Jihad Surabaya. Baik Kiai, sudah masuk beberapa pertanyaan dari para pendengar. Silakan. Terima telepon dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Yuli itu lagi. Yuli mengerti, Mas. Oh mengerti. Nggih, monggo Ibu Yuli. Assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kangen buat Yai. Alangkah kamu umi lulu Yai. Apa? Masalah wudhu tadi ya Pak. Aku teh masih sakit ini kan Nggih. sering juga di ada di dunia. Monggo. Saya biasakan memang wudhu ya. Nggih. Kalaupun saya perjalanan mau pulang ke Sidoarjo itu saya usahakan. Tapi ini namanya suami itu ingin nyecupi itu batal tak Pak? Termasuk selesai sholat juga ya Pak. Itu. Jadi saya itu kok rasanya mau menjalankan sholat sunnah rawatib itu ragu Pak. Jadi ya nggak ngelakuin sholat sunnah gitu loh. Itu kalau kita bersamaan itu satu ya. Doa yang pernah Yai karena bersamaan doa untuk keberkahan karena suatu dunia itu ada atau setiap selesai sholat aja Yai dibaca atau waktu-waktu khusus bayi ini bayi itu loh Yai itu ada waktu khusus atau setiap kita selesai menjalankan sholat. Nggih. Bu Yuli. Menghubungkan kenapa? Tapi paham maksudnya. Yang pertama, taat suami itu hukumnya wajib. Ya, salat sunnah hukumnya sunnah. Jadi kalau pertanyaannya mana yang diikuti,
dicium suami atau sholat sunnah? Ya dicium suami. Sampeyan dicium suami, nyenangkan suami wajib. Sementara akhirnya tidak sholat sunnah karena sudah menganggap batal. Nggak apa-apa, bagus. Suami yang diutamakan. Masalahnya sunnah. Kalau wajib ya nggak boleh. Tetap wajib ya harus didulukan wajib. Begitu, Mbak. Taat suami. Yang kedua, mendoakan anak itu setiap habis sholat yang bagus. Setiap habis sholat. Doanya, Mbak, ada doanya. Doanya bebas sebenarnya. Cuma beliau kan yang dihafal itu Allahumma barik baini wa baina titik-titik. Jenenge sapa? Kama barakta baina samai wal ardi wa kama barakta bainal masyriqi wal maghribi. Itu. Tapi sebenarnya enggak harus itu. Pokoknya anak didoakan tiap habis sholat. Lanjut apa ya? Ya. Terima kasih Bu Yuli dari Menganti. Lanjut ke Loh, kok Menganti? Pindah Menganti tak? Pindah. Oh. Lanjut ke SMS sama. Assalamualaikum Kiai. Bagaimana kalau kita bilang begini, alhamdulillah meskipun hidup sederhana tapi masih bisa sedekah walaupun cuma sedikit. Apakah itu termasuk riya? Karena untuk memotivasi orang yang bakhil padahal hartanya banyak. Terima kasih, mohon jawabannya dari hamba Allah di Pasuruan. Iya, hamba Allah Pasuruan. Bagus itu. Apalagi kan niatnya memotivasi, memberikan contoh kepada yang kaya tapi pelit. Bagus itu. Kula masa titik-titik pokoknya cek iso sedekah timbangane blas gak sedekah. Sing sugih ya muga-muga tersentuh. Masya Allah. Mboten riya banget. Loh, kan tergantung niat riya. Niatnya kan memotivasi. Masya Allah. Ada lagi? Banyak apa? Oke, ini wonten telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ye, Bu. Assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Enda dari Sidoarjo Yai. Saya wali santri dari Kak Syahda Jihad, angkatan pertama. Begini Yai, saya mohon doanya untuk kakaknya Kak Syahda ini kan besok tanggal 8 itu tes terakhir Bintara Ade di Pusat jalur santri. Mohon doanya ya Yai biar lancar semuanya dan diterima lulus menjadi TNI AD. Amin. Alhamdulillah. Sementara itu dulu, terima kasih banyak Yai Mas Isa. Nggih, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti didoakan sama-sama. Sama-sama ya Bang ya. Selanjutnya Mbak Mujayana. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Kula nyuwun doae kangge putri kula Indrawati mawon nggih, Pak. Kersane lekas kelar urusannya, Pak. Niku sing mate besok kali apa niku ten dalem niku lho, Pak. Nyuwun doae mawon. Beres. Alhamdulillah, ya Rabbil Alamin. Kula menawi ndongaken niku mboten nate bahasa Arab apa, bahasa Jawa, bahasa Indonesia, mboten mawon. Bagus. Nek bahasa Arab lek nggih disasar. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mak Mujayana. Nggih. Apa wonten WA. Assalamualaikum Yai Imam. Saya mau menanyakan bagaimana cara menerima dengan ikhlas kalau anak kita kelakuannya tidak seperti yang orang tua harapkan, supaya kita sebagai orang tua bisa legowo menerimanya. Matur nuwun. Caranya ikhlas, harus semua dikembalikan kepada Allah. Anak gudo itu ya kehendaknya Allah juga. Supaya wong tuane
seneng tahajud. Begitu. Ojo nyalano anak tok ae. Masa wong tuane ya perlu dikoreksi. Mungkin kurang tahajute, mungkin kurang sedekahe, mungkin kurang seneng ngajine. Oh, banyak. Lebih baik mengkoreksi kekurangannya sendiri daripada mengkoreksi orang lain terkait ini anaknya. Anaknya ya tetap salah kalau anaknya nggodho wong tua, tapi kan ya wis itu kehendak Allah juga, didoakan aja. Oke? Bagus. Selanjutnya Mbak, pertanyaan. Telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, dari mana? Siapa? Ibu ya, dari Iya. Medan. Monggo ibunya. Assalamualaikum Abah. Waalaikumsalam. Sehat Abah, suaranya sehat gitu. Ini Abah, kakak saya Intan, itu kan sakit. Nah, saya mau menjenguk, tapi dia itu non Islam. Saya bagaimana mendoakannya? Dibaca, mudah-mudahan apa ya. Pokoknya doanya apa? Saya mau menjenguk. Terus katanya nggak usah dibawakan apa-apa. Terus diberi uang gitu aja. Itu ada. Karena meskipun orang Islam, kekeluargaan itu kan nggak boleh kita putus. Ada. Aku cuma Abah. Mudah-mudahan Abah sehat. Alhamdulillah. Doanya dari Mekah itu masih hangat-hangatnya. Saya juga minta doa gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, dia. Bu, Dia di mana? di Mojo. Hmm? Di Mojo. Mojo Surabaya. Doa kepada Mendoakan saudara sakit dan dia beragama non muslim. Boleh. saya tetap. Boleh. Doanya diantaranya, tapi selain didoakan semoga sehat, didoakan semoga dapat hidayah. Allah. Itu kalau mati nggak boleh, sudah mati dalam keadaan non muslim nggak boleh didoakan. Kalau masih hidup boleh. Dan sampean menjenguk juga bagus. Bagus. Tapi itu tadi apa ya? Tidak boleh banyak bicara. Nah iya tadi itu yang disampaikan itu. Yang 4 tadi. Yes. Sampai di sini dulu Mas Isa. Saya masih ada acara dan saya mohon doa restunya, insya Allah besok Kamis saya berangkat umroh. Alhamdulillah. Umroh lagi, Mekah, Madinah lagi. Jangan khawatir, nanti saya doakan ketika di Mekah, Madinah. Oke? Iya, Pak. Semuanya nanti saya tak dielingkan, tapi masih Iya, Pak. sehari sebelumnya dielingkan besok siaran, Bah. Nah, saya tak siaran dari Mekah sana. Alhamdulillah. Siap, Pak. Siap. Ya, Siap, Pak. Silakan. bagus. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, semoga semua yang minta didoakan hajatnya dikabulkan Allah. Semoga hajat anak-anaknya semua dikabulkan Allah. Semua yang sakit disembuhkan Allah. Semuanya akhirnya ditulungi oleh Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jangan pernah membenci siapapun. Siapa tahu orang yang kita benci ternyata besok sudah kita butuhkan. Jangan menghina orang, meremehkan orang. Siapa tahu yang kita hina, kita remehkan ternyata dia kekasihnya Allah. Jangan gampang putus asa hanya karena banyak masalah.
sapa roh akeh masalah iku dalane derajat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Abah ngajinya pada pagi hari ini. Dulur, terima kasih sudah mengikuti. Insya Allah kita semua merupakan orang-orang yang selalu didoakan oleh para malaikat. Dulur Al-Fikar, terima kasih sudah mengikuti ngaji pada pagi hari ini. Insya Allah barokah dan bermanfaat. Saya Isa pamit mengundurkan diri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.